Di awal kisah ini memperlihatkan seorang pembuat pedang terhebat di dunia yang bernama Su Chen. Ia diperintahkan seorang kaisar untuk membuat pedang terbaik di dunia yang diberi nama pedang Cheng Yin. Akan tetapi seorang jenderal yang bernama Zhao Han berkhianat. Ia berambisi untuk merebut tahta kekaisaran dan menguasai pedang tersebut. Su Chen yang sudah mengetahui rencana busuk sang jenderal membuat pedang kedua yang lebih sakti yang diberi nama pedang Cheng Yin. Akan tetapi sebelum pedang kedua ini jadi 100%, Jenderal Zhao Han dengan bala tentaranya mendatangi rumah Su Chen untuk merampas pedang Hanguan. Dengan beringasnya, pasukan Jenderal Zhao Han menghabisi orang-orang yang berada di tempat itu, termasuk para prajurit kaisar yang ditugaskan menjaga pedang Hanguan tersebut. Di tengah kekacauan, anak si pembuat pedang itu lari ketakutan dan menemui sang ayah yang sedang membuat pedang Cheng Yin. Menyadari jika jiwanya terancam, Su Chen segera membawa anaknya berlari dengan membawa pedang Cheng Yin yang masih tumpul karena belum sempat diasah itu. Kemudian Su Chen menyuruh anaknya untuk menyelamatkan diri sambil membawa pedang yang masih tumpul tersebut. Ia pun berpesan kepada sang anak untuk balas dendam ketika pedang tersebut sudah berhasil diasah. Mendengar ucapan ini, sang anak menangis karena tak mau berpisah dengan sang ayah. Hingga akhirnya Su Chen terpaksa mendorongnya hingga anak itu tercebur ke sungai. Tak lama kemudian, Jenderal Zhao Han mendekati Su Chen. Lalu, tanpa banyak bacot, Jenderal Zhao Han menusuk Su Chen dengan pedang Hanguan yang tak lain pedang buatannya sendiri, hingga membuatnya modar. Sementara sang anak hanya bisa menangis mengetahui sang ayah tewas dengan cara yang tidak wajar ini. Lalu, film pun baru dimulai. 10 tahun kemudian, seorang pemuda yang bernama Meng Yang yang tak lain anak Su Chen yang selamat dari kejahatan Jenderal Zhao Han mendatangi Pandai Besi guna mengasah pedangnya yang tumpul itu. Akan tetapi ia harus kecewa karena si Pandai Besi ini tidak sanggup mengasah pedangnya. Bahkan yang mengejutkan, si Pandai Besi ini mengatakan sebanyak apapun uang Meng Yan tidak akan sanggup mempertajam pedangnya. Karena menurutnya tidak ada satupun pandai besi di dunia ini yang mampu mengasah pedang tersebut. Karena pedang itu terbuat dari campuran bahan-bahan yang super dahsyat. Oleh karena itulah si pandai besi ini menyuruh Meng Yan untuk segera menjual pedang tersebut kepada dirinya. Mengingat menurutnya pedang itu tidak akan berguna lagi. Dengan penuh kekecewaan, Meng Yan meninggalkan pandai besi itu. Di tengah keputusasaan, akhirnya Meng Yan kembali lagi ke pandai besi itu guna menjual pedangnya. Akan tetapi salah satu temannya yang bernama Xiao Li melarangnya karena menurutnya pedang tersebut adalah satu-satunya harapan Meng Yan untuk bisa balas dendam atas kematian sang ayah. Setelah tidak jadi menjual pedangnya, Meng Yan dan Xiao Li menemui teman-teman seperjuangannya. Yang perlu diketahui, mereka semua adalah yatim piano yang menjadi anak jalanan. Mereka bekerja serabutan yang terpenting menghasilkan uang untuk makan. Dengan kondisi ini, mereka sering mengalami kelaparan karena tak punya uang untuk dibelikan makanan. Hingga suatu hari ada seorang yang menawarkan mereka pekerjaan untuk mengawal seorang tuan muda ke ibu kota. Mendengar tawaran ini, awalnya mereka menolak, mengingat di kota saat itu sering ada kerusuhan dan pemberontakan. Akan tetapi setelah mengetahui bayarannya adalah emas yang sangat banyak, akhirnya mereka menerima tawaran itu. Kemudian sebelum berangkat, mereka diberikan DP sebanyak 1000 liang emas. Sontak DP ini membuat mereka bahagia dan membelanjakan DP itu untuk makan bersama. Mengingat sudah cukup lama mereka tidak maem. Tak hanya itu, sebagai wujud syukurnya karena sudah mendapatkan rizki dari jalan yang tidak diduga-duga, mereka juga memberi makan para pengemis yang ada di tempat itu. Setelah merasa kenyang, mereka menggunakan sisa DP itu untuk membeli pakaian dan kuda sebagai transportasi untuk mengawal sang tuan muda.
Keesokan harinya, mereka segera berangkat mengawal tuan muda ke ibu kota. Di tengah perjalanan, mereka menginap di sebuah penginapan. Lalu, betapa kagetnya Meng Yan dan rekan-rekannya mengetahui pemilik penginapan itu memanggil tuan muda dengan sebutan yang mulia. Mengetahui hal ini, Xiaoli pun berkata pada Meng Yan, "Jangan-jangan ia pangeran dari kerajaan, A?" Ternyata dugaan Xiaoli benar bahwa tuan muda itu adalah pangeran putra mahkota kerajaan. Mengetahui hal ini, Meng Yan langsung emosi karena mengira pangeran adalah anak dari seseorang yang telah menghabisi ayahnya. Oleh karena itulah ia mengarahkan pedangnya ke wajah pangeran untuk menghabisinya sebagai bentuk balas dendam atas kematian sang ayah. Akan tetapi Xiaoli melarangnya dan mengatakan jika pangeran adalah sosok yang budiman dan bijaksini yang tidak sama dengan para pendahulunya. Di tengah ketegangan ini, tiba-tiba untung saja dengan pedang cengginnya, Meng Yan bisa menyelamatkan pangeran dari serangan pendekar bertopeng. Melihat kehebatan pedang Meng Yan, ketua perampok itu memerintahkan anak buahnya untuk mundur. Hingga akhirnya mereka semua selamat dari cengkraman maut. Kemudian pangeran berterima kasih kepada Meng Yan karena sudah menyelamatkan nyawanya. Lalu pangeran menjelaskan jika orang yang tadi ingin membunuhnya bernama Jiwu Liu dari Pelangi Putih, pembunuh nomor 1 di dunia yang mempunyai kesaktian luar biasa. Sang pangeran juga mengatakan jika pendekar tersebut bukan tandingan mereka. Oleh karena itulah pangeran menyuruh Meng Yan dan rekan-rekannya pergi dan tak usah mengawalnya demi keselamatan mereka. Tak hanya itu, pangeran juga mengatakan jika dirinya dipanggil ke kerajaan untuk mengambil alih tata kerajaan. Oleh karena itulah, orang-orang yang ingin membunuh dirinya jelas punya maksud tertentu. Kemudian pangeran bergegas meninggalkan Meng Yan dan rekan-rekannya. Melihat hal ini, Meng Yan menyuruh rekan-rekannya pulang, sementara dirinya memutuskan untuk mengawal sang pangeran. Keesokan harinya, Meng Yan dan pangeran akhirnya berangkat berdua ke ibu kota. Di tengah perjalanan, mereka dikejutkan dengan mayat-mayat pemberontak yang bergelimpangan. Melihat hal ini, Pangeran Du mengatakan pada Meng Yan jika orang-orang yang ingin membunuhnya jauh lebih kejam dari para pemberontak ini. Tak lama kemudian, mereka berdua memutuskan berhenti di rumah warga untuk ganti baju. Namun belum sempat mereka membuka baju, mereka dikejutkan dengan datangnya pemberontak yang ingin menindas pemilik rumah yang disinggahi pangeran guna menjarah hartanya. Dirasa tidak menemukan harta yang ingin dijarah, akhirnya mereka membawa pemilik rumah itu untuk dihabisi. Meng Yan yang ingin menghabisi pemberontak itu dilarang oleh pangeran karena menurutnya melawan pemberontak dengan kasar sama halnya dengan memanggil pemberontak yang lain. Oleh karena itulah pangeran mengatakan satu-satunya cara yang jitu melawan pemberontak adalah menghadapi mereka dengan cara halus alias diplomasi. Di malam harinya, mereka memutuskan beristirahat di tengah hutan agar terhindar dari datangnya pemberontak. Di saat istirahat inilah Meng Yan bertanya pada pangeran terkait sebab sang pangeran bisa keluar dari ibu kota. Pangeran pun menjelaskan jika dulu ayahnya memerintahkan untuk menyita semua senjata di kerajaan, namun ia menentangnya. Hal ini membuat sang ayah marah hingga membuangnya keluar jauh dari ibu kota. Lalu, di tengah asiknya berbincang, Meng Yan dikejutkan dengan kedatangan rekan-rekannya yang menyusul dirinya. Mengetahui hal ini, tentunya Meng Yan marah, mengingat perjalanannya ini sangat jauh dan penuh dengan bahaya. Tak lama kemudian, Jiwu Liu bersama anak buahnya datang untuk membunuh pangeran. Sontak Meng Yan dan pangeran lari segacor-gacornya, segokil-gokilnya.
Tapi sayang, 3 rekan Meng Yan harus terbunuh di tangan anak buah Jiwu Liu. Sementara di sini, di tengah pelariannya, tiba-tiba Meng Yan tergelincir jatuh ke dalam jurang, hingga kemudian mereka ditemukan para pemberontak yang dipimpin Komandan Chen. Mereka memberontak kerajaan yang dikaisari oleh ayah pangeran karena mereka merasa telah ditindas oleh ayahnya. Di tengah ketegangan, tiba-tiba anak dan istri Komandan Chen datang dan mengatakan jika dirinya dulu pernah ditolong oleh Meng Yan saat kelaparan di sebuah kota. Mendengar penjelasan ini, akhirnya para pemberontak ini melepaskan pangeran. Lalu, pangeran berjanji jika suatu saat dirinya akan menjadi raja yang bijaksana dan bijaksini. Berpindah ke kerajaan, terlihat Jiwu Liu menemui Jenderal Zhao Han untuk mengembalikan pedang Hangwan. Jiwu Liu juga menyampaikan permintaan maafnya karena tidak bisa membawa kepala pangeran. Mendengar hal ini, Jenderal Zhao Han langsung menarik pedangnya untuk menghabisi Jiwu Liu yang dianggap sudah tidak berguna karena gagal menjalankan tugasnya. Akan tetapi Jiwu Liu yang sudah mengetahui niat busuk sang jenderal berbalik mengancamnya. Sementara di sini terlihat pangeran dan rekan-rekannya sudah sampai di perbatasan ibu kota. Mereka dijemput oleh pasukan kerajaan yang dipimpin Jenderal Zhao Han. Akan tetapi ternyata mereka bukan ingin menjemput sang pangeran, melainkan ingin menghabisinya. Lalu saat Jenderal Zhao Han menarik pedangnya, Meng Yan terkejut karena mengetahui bahwa pedang tersebut adalah pedang Hangwan yang menandakan pemegangnya adalah pembunuh ayahnya. Dengan penuh amarah, Meng Yan segera menyerang Jenderal Zhao Han. Akan tetapi sayang, Meng Yan kalah dalam pertarungan itu. Parahnya lagi, pedang Cheng Yin-nya terputus menjadi 2. Saat Jenderal Zhao Han ingin menghabisi Meng Yan, Xiao Li berusaha menyelamatkannya. Tapi pedang Jenderal Zhao Han berhasil melukai tubuh Xiao Li hingga terluka parah. Tapi beruntung Xiao Li dan Meng Yan berhasil menyelamatkan diri. Namun sayang, rupanya luka yang diderita Xiao Li ini cukup parah hingga mengakibatkan jiwanya tak bisa tertolong alias bengkak. Betapa sedihnya Meng Yan akan kejadian ini, mengingat semua sahabatnya telah tewas sementara dirinya tak bisa menolongnya. Kejadian ini membuat Meng Yan frustasi dan putus asa untuk mewujudkan dendamnya. Hingga pada akhirnya ia membuang pedang Cheng Yin-nya yang menurutnya sudah tak berguna lagi. Terlebih menurutnya pedang itu tumpul, bahkan sudah patah. Sementara di kerajaan, pangeran yang berhasil ditangkap oleh Jenderal Zhao Han dipertemukan dengan ayahnya yang sedang sakit. Disinilah Jenderal Zhao Han memperlihatkan kekejamannya, saat dimana dengan begitu tega ia membunuh kaisar di hadapan pangeran. Betapa terpukulnya pangeran melihat ayahnya dihabisi oleh orang kepercayaannya sendiri. Tak berhenti di situ, Jenderal Zhao Han membuat sandiwara jika seolah-olah yang membunuh kaisar adalah pangeran, dengan tujuan agar pangeran tidak bisa menggantikan posisi ayahnya dan dihukum oleh kerajaan. Di lain tempat, Meng Yan yang sudah frustasi sedang menuju pulang ke kampungnya. Di tengah perjalanan ia bertemu dengan pemberontak yang sudah dibunuh dengan kejam. Di tengah kebingungannya, tiba-tiba ada seseorang yang menodongnya dengan pedang yang tak lain adalah Jiwu Liu. Lalu kepada Meng Yan ia menjelaskan jika yang membunuh mereka semua adalah Jenderal Zhao Han. Tak berhenti di situ, Jiwu Liu yang sudah sadar jika selama ini dirinya hanya diperalat Jenderal Zhao Han memberi semangat pada Meng Yan. Hingga akhirnya Meng Yan yang sebelumnya sudah putus asa kembali semangat dan mengambil kembali pedangnya yang sudah dibuang.
Sementara di kerajaan, terlihat pangeran sedang diadili di depan umum dan mendapatkan hukuman di penggal kepalanya. Dengan kejamnya, Jenderal Zhao-Han menghunuskan pedangnya untuk mengeksekusi. Akan tetapi, tiba-tiba terdengar teriakan dari kejauhan yang tak lain adalah suara Meng Yan yang datang untuk melawan sang jenderal. Rupanya kali ini Meng Yan datang bersama beberapa pasukan yang dipimpin Jiwu Liu dan Komandan Chen. Melihat pasukan Meng Yan begitu banyak, membuat Jenderal Zhao-Han gemetar ketakutan. Lalu, dengan penuh keberanian, Meng Yan merangsek masuk dan memporak-porandakan pasukan Jenderal Zhao-Han. Pasukan Jenderal Zhao-Han yang begitu banyak membuat Meng Yan sedikit kewalahan, bahkan membuat tangannya terluka. Namun darah yang mengalir di tangannya mengenai pedangnya. Tapi ajaibnya, seketika pedang itu manjang dan kembali ke bentuk semula. Dengan pedang tersebut, Meng Yan membabat habis pasukan Jenderal Zhao-Han. Hingga akhirnya tibalah saatnya ia melawan sosok yang sudah lama ia cari-cari, mulai dari zaman Nabi Adam hingga kini. Sosok yang telah menghabisi ayahnya, yang tak lain dan tak bukan adalah Jenderal Zhao-Han. Akhirnya Meng Yan berhasil menghabisi Zhao-Han dengan pedang Cengyinnya, yang menandakan dendamnya sudah terbalas. Di akhir cerita, pangeran ini menjadi kaisar yang budimin dan bijaksini, adil dan beradab, yang membuat rakyatnya senang dan sejahtera. Lalu, film pun sudah selesai.